Selamat malam dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita patut bersyukur untuk boleh mengalami perjumpaan kembali dalam sehati dalam doa persekutuan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kami berdoa dan berharap bahwa kiranya kita senantiasa tetap memiliki semangat dan pengharapan di dalam Tuhan, bahkan sukacita di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Karena itu, meskipun mungkin di tengah-tengah keletihan dan kelemahan-kelemahan yang kita alami, namun semangat untuk senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan sehati dalam doa, kiranya selalu dan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kita. Kebenaran firman Tuhan malam ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Malam ini kami bersekutu sehati dalam doa sebagai satu persekutuan, bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang rindu untuk mengalami kebersamaan, perjumpaan melalui pujian, doa, dan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan kekuatan di dalam Roh-Mu yang kudus, menuntun kami semua dalam memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 16 ayat 1-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini yaitu arah langkah manusia. Arah
langkah manusia. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupan pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, atau bahkan mungkin setahun ke depan, atau lagi beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan tentu berbeda satu sama lain. Tujuan hidup saya pasti akan berbeda dengan tujuan hidup yang tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara rencanakan. Pengertian tujuan hidup itu sendiri menurut para ahli adalah sebuah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, individu yang telah mengetahui tujuan hidupnya secara jelas dianggap telah memenuhi kriteria utama dalam menuju kebahagiaan hidup. Nyatanya, tidak semua orang yang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki secara mudah. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, tidak sedikit orang yang pada akhirnya menekan hidup mereka hanya karena terlalu ambisius dengan tujuan hidup yang mereka miliki. Nah, firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita, arah langkah kehidupan kita. Ketika membaca ayat ini, kita diajarkan tentang suatu kebenaran agung atau yang paling hakiki dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak punya kemampuan sendiri untuk memikirkan atau mengatakan apapun yang bijaksana dan baik tentang diri kita sendiri. Sebaliknya, segala kemampuan kita berasal dari Allah yang menyertai hati dan mulut kita, dan yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan. Saya teringat dengan ungkapan Paulus kepada jemaat di Filipi dalam pasal 2 ayat 13. Tetapi sebagian besar orang membaca ayat ini secara lain, bahwa manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Boleh saja ia berencana dan ia merancangkan ini dan itu dalam kehidupannya. Itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang sangat-sangat manusiawi. Tetapi saudara-saudara, jawaban lidah bukan hanya penyampaian dari apa yang hendak dikatakannya, melainkan juga hasil dan dari keberhasilan dari apa yang hendak dilakukannya, tentunya berasal daripada Tuhan. Maksudnya begini, dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan dalam Amsal pembacaan kita malam ini, Bapak dan Saudara-saudara, pengamsal ingin menekankan beberapa hal dari banyak hal yang kita bisa renungkan bersama-sama. Yang pertama, manusia berencana. Ia memiliki kebebasan berpikir dan kebebasan berkehendak. Itu diperbolehkan untuknya. Biarlah ia membentuk rancangan-rancangannya, menyusun rencana-rencananya sebaik mungkin, selengkap mungkin, seperti yang ada dalam pikirannya. Tetapi bagaimanapun juga, ini yang kedua, Tuhan yang menentukan. Manusia tidak bisa terus bekerja tanpa bantuan, berkat, dan tuntunan dari Allah yang menciptakan mulut manusia dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan. Bahkan Allah dengan mudah dapat dan seringkali menggagalkan tujuan-tujuan manusia dan mengacaukan perhitungan-perhitungan mereka. Banyak poin-poin penting untuk kita renungkan, untuk kita lihat kembali dalam pembacaan kita, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, pengamsal ingin memberikan nasihat abadi kepada para pembacanya bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Pertanyaannya,
Bagaimana kita dapat memperolehnya? Dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 4 tadi dikatakan, di situ penulis Amsal menegaskan bahwa jawaban dari segala kehidupan dan pergumulannya adalah Tuhan Allah, bukan manusia. Manusia memiliki hikmat dan pertimbangan, tetapi Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Allah yang penuh kasih dan kemurahan memberikan undangan kepada manusia untuk bersekutu dengannya. Karena itu amatlah penting bagi kita untuk mengenali nilai-nilai kebenaran dan mempraktekkannya. Tentu kebenaran dan nilai itu ada pada firman Tuhan. Sikap demikian hanya bisa diperoleh ketika kita belajar dan mau belajar untuk menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di dunia dengan arah dan tujuan masing-masing. Dan Dia juga sanggup melihat dan menguji isi hati manusia. Karena itu, takut akan Tuhan haruslah menjadi sikap hidup yang mendasari semua perbuatan dan penilaian kita, rencana-rencana kita, arah langkah kehidupan kita, karena kita menyadari bahwa sesungguhnya atau sejatinya kita bukan penentu kehidupan kita. Kita bukan penentu arah langkah kita. Kita bukan penentu dari segala apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Karena malam ini firman Tuhan mengingatkan dan selalu mengingatkan kita. Tentunya kita harus senantiasa percaya kepada Allah, menyerahkan kehidupan kita, rencana-rencana kita, langkah-langkah kita. Sehingga tujuan dan arah langkah itu pasti, dalam arti pasti di dalam Tuhan, dituntun dan dikuatkan oleh Tuhan yang adalah juru selamat kita. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tetap percaya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena arah langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Terpujilah Kristus yang punya kehidupan kita. Amin.
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji dan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Kebenaran firman-Mu telah menuntun kami untuk menyadari betapa kami tidak mampu dan dapat menentukan arah langkah kami kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami. Banyak hal yang terbaik untuk kami rencanakan dalam hidup ini, Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, itu semua oleh karena hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu. Berkati kami senantiasa, tuntun kami ya Roh Kudus, agar langkah-langkah kehidupan kami setiap hari adalah langkah yang di dalamnya Tuhan ada dan menyertai kami. Banyak hal yang ingin kami capai dalam kehidupan kami. Apakah hari ini, esok, dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami. Namun Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Berkati kami senantiasa dalam hidup dan kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan mereka, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang saat ini bergumul dengan berbagai kelemahan. Ya Tuhan, Engkau tahu kami tidak berdaya. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan, semangat yang baru, dan pemulihan bagi kami dalam menghadapi kelemahan-kelemahan kami. Jamahan kasih Tuhan, oleh bilur-bilur darah Tuhan, membasuh segala kelemahan itu. Berkati Tuhan, orang tua kami, para lansia, juga dalam menjalani usia-usia indah kehidupan mereka. Mohon iman dan pengharapan sukacita, kekuatan kesehatan dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari. Kami terus berdoa ya Tuhan, untuk juga saudara-saudara kami yang mengalami bencana di beberapa daerah di Indonesia. Kami mohonkan penghiburan, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan bagi mereka semua. Dan kiranya Engkau memakai kami sebagai gereja-Mu untuk menyatakan simpati dan empati kami. Kami terus juga berdoa untuk pemulihan bumi ini, bangsa ini, di tengah-tengah COVID, wabah COVID yang kami hadapi bersama-sama. Ada peningkatan yang sungguh sangat signifikan Tuhan. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang terpapar. Tentu ada keraguan, ada kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Tuhan kami mohon dan terus memohon, pulihkanlah bumi ini, sembuhkanlah bangsa ini dari wabah pandemik ini ya Tuhan. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan kiranya memberkati. Juga para tenaga medis, Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan, memberikan semangat di dalam memberikan pelayanan sebagai garda terakhir dalam membantu sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Masyarakat Indonesia ya Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan, agar sungguh-sungguh senantiasa mengambil bagian secara aktif untuk memutus mata rantai penyebaran pandemik ini Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami. Ampuni kami Tuhan, dari segala salah dan dosa kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ini doa syukur kami, permohonan dan pengharapan kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah dan dikuatkanlah kita semua. Diperlengkapilah kita semua oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tetap semangat, salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongimen.